Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ucapan orang-orang yang telah mendapatkan surganya. Mereka senantiasa berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah surga. Inilah hasil daripada hidayah Allah. Tentu kita tidak akan memperoleh petunjuk dan hidayah kalau bukan karena petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melaksanakan sholat Jumat, menanggalkan kesibukan dunia sejenak. Ini bukan karena kekayaan kita. Makin banyak orang kaya justru makin lupa terhadap ibadah dan makin susah melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita bisa memenuhi panggilan Allah, sholat Jumat berjamaah yang sekaligus merupakan kebutuhan kita, bukan karena jabatan kita. Makin banyak orang yang diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru makin susah melaksanakan ibadah dan makin sulit mencapai kekhusyuan. Kehadiran kita di sini bukan karena ilmu dan pengetahuan kita. Banyak orang menjadi sarjana dan pintar, tapi tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat. Ada di antara sahabat yang berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada saya sehingga saya menjadi orang Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan, Syakarta azim, kamu telah mensyukuri nikmat yang paling agung. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilahirkan sebagai orang yang beriman. Tetapi pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kita menjadi orang yang beriman. Padahal betapa susahnya para rasul menanamkan iman kepada umatnya. Nabi Nuh alaihi salam berjuang ratusan tahun namun anaknya tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihi salam bertahun-tahun memperjuangkan iman, bapaknya tidak beriman. Nabi Lut alaihi salam setiap hari berdakwah namun istrinya durhaka dan tidak beriman. Nabi Musa alaihi salam berjuang siang dan malam dari perkataan lemah lembut hingga kasar dengan tantangan berperang, namun Fir'aun tidak beriman. Begitu pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tiap hari beliau mengunjungi umat dan berdakwah. Diketuknya satu persatu pintu rumah, namun pamannya sendiri Abu Lahab tidak beriman. Dalam satu tafsir disebutkan bahwa surat yang paling jarang dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat di hadapan beliau adalah surat Al-Lahab, karena Rasulullah bersedih paman kandungnya tidak beriman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada berita yang sangat menarik bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah menyatakan bahwa orang yang paling pintar di antara orang-orang mukmin adalah asyaruhum zikran lil maut, yaitu orang yang paling sering mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan diri menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati.
Ini berita yang tidak bisa kita pungkiri. Kita, orang-orang yang beriman, sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Berita tentang adanya hidup setelah mati, pembalasan baik dan buruk, surga dan neraka bukanlah impian atau ramalan. Sekarang kita berkata bahwa dunia ada kenyataan dan akhirat adalah cerita. Sebentar lagi hadirin Jumat rahimakumullah, kita akan berkata bahwa dunia hanya cerita dan akhiratlah yang menjadi nyata. Kehidupan sesungguhnya dimulai setelah kematian. Mati sejatinya adalah hidup. Nabi SAW menyatakan bahwa setiap orang mati itu tahu siapa yang memandikannya, siapa yang mengafankannya, dan siapa yang membawanya ke alam kubur. Ketika mayat itu diletakkan, ia akan mendengar suara langkah sandal orang yang mengantarkannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, boleh jadi ada orang yang bertanya, buat apa kita sholat? Buat apa kita zikir? Buat apa kita puasa dan beribadah? Sekarang kita tidak bisa menjawabnya dengan sempurna. Sama halnya seperti seorang bayi di dalam perut ibunya yang bertanya, buat apa mata? Kalaupun diberitahu mata itu untuk melihat, ia akan membalas, melihat apa di dalam perut yang gelap ini? Ketika diterangkan bahwa ini tangan untuk bekerja dan kaki untuk berjalan, anak dalam rahim tidak akan mengerti. Namun ketika mereka keluar dari rahim menuju alam dunia, barulah mereka tahu manfaat mata, kaki, dan tangan yang diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita saat ini yang bertanya, apa manfaatnya sholat dan kumpul di masjid? Jawabannya bukan di sini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita sudah keluar dari alam dunia menuju alam akhirat, diawali dari alam kubur, barulah kita tahu apa sesungguhnya arti sholat, baca Al-Quran, zikir, dan ibadah lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali kesempatan meraih rahmatnya. Kita tidak tahu di mana dan kapan kita akan mati. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa tidak ada seorang mukmin yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkannya dari siksa kubur. Namun, adakah yang tahu kita akan meninggal pada hari Jumat? Tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan kita seluruh manusia. Allah berfirman, silakan kalian wahai hamba-hambaku, mau beribadah silahkan, mau maksiat silahkan, asal kalian jangan hidup di bumiku. Namun di manakah kita akan tinggal jika tidak di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah juga berfirman, silahkan kalian maksiat, silahkan kalian maksiat, silahkan kalian tidak mau beribadah, tapi jangan manfaatkan apa yang telah aku sediakan. Manusia tidak bisa menciptakan air, api, dan udara. Allah juga berfirman, silahkan maksiat, tapi jangan gunakan airku, udaraku, dan apiku. Bisakah kita hidup tanpa itu semua? Allah juga berfirman, silahkan kalau mau maksiat, tapi kalau mau mati nanti, baca La ilaha illallah. Nabi bersabda bahwa siapa saja yang di akhir hayatnya membaca La ilaha illallah, ia akan masuk surga, walaupun ia pernah berbuat dosa seperti berzina atau mencuri. Tapi bisakah kita menjamin di akhir hayat mampu mengucapkan La ilaha illallah? Tidak ada yang bisa menjamin kecuali dengan hidayah, rahmat, atau anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak orang mukmin yang meninggal dunia dan disiksa di alam kuburnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan siksanya dan memasukkannya ke dalam ampunan dan rahmatnya karena istighfar dan doa orang-orang hidup yang seiman. Apalagi jika yang mendoakannya adalah anaknya. Orang tua yang meninggal dunia akan sangat sedih jika anaknya tidak mau mendoakannya dan membebaskannya dari siksa kubur. Betapa ruginya kita jika menyekolahkan dan menguliahkan anak kita tinggi-tinggi,
Tapi saat kita disiksa di alam kubur, anak tersebut tidak mampu membebaskan kita dengan doa, ibadah, dan amal solehnya. Sangat merugi kita. Nasihat ini khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Terakhir, saya sampaikan ada perkataan ulama yang menyebutkan dua kerugian yang sangat akan kita sesali. Pertama, lelaki yang semasa hidupnya tidak pernah salat ke masjid, namun saat matinya ia masuk ke dalam masjid untuk disolatkan. Yang kedua, wanita yang semasa hidupnya tidak pernah menutup aurat, namun saat matinya menutup aurat dengan sempurna menggunakan kain kafannya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami semua agar kami betul-betul bisa melaksanakan zikir dan ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Tolong kami ya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bil amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma dafa'anna bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairi buldanil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim wa yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.